Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Kali ini kita bakal bahas kelanjutan dari IHSG guys. Nah, di sini seperti biasa kita hapus dulu. Kita hapus dulu di sini biar kita mulai lagi dari awal, biar kalian bisa belajar gimana cara analisanya. Disclaimer dulu, di sini saya bukan profesional technical analisis, jadi jangan terlalu dipercaya ya. Nah, untuk bagian ini nggak usah kita hapus. Ini gap ya. Saya tandain gap yang ada di sini. Terus satu lagi kita ulang. Kita bakal simpan di sini juga. Di sini ada gap. Nah, gap sekitaran sini. Oke. Nah, yang pertama di sini saya menggambarkan dulu sebuah pola yang pernah kita buat ya. Nah, polanya seperti ini. Satu lagi seperti ini. Nah, begini. Nah, kalau kita lihat IHSG itu sekarang sudah berada di dalam kondisi yang bahaya. Dia sudah keluar dari polanya juga, dari line channelnya. Nih kalau kita lihat di sini IHSG sudah turun melewati pantulan gap yang ada, berarti di sini IHSG berpotensi akan melanjutkan penurunan ya. Nah, sebenarnya IHSG di sini membentuk pola double top, guys. Double top. Nah, double topnya tuh dia sebenarnya cuman sampai sini. Sampai sini ini double top nih. Nah, kita tarik dari atas sini sampai ke neckline-nya di sini, kita tandain dulu. Nah, ini merupakan neckline-nya nih. Ini pas nggak sih? Oke, segitu aja lah, anggap itu pas. Jadi saya tarik sampai ujung ekor sini. Terus kita pindahin dari sini ke bawah. Nah, seperti ini. Dari situ kita tandain juga itu adalah apa ya? Namanya tuh target penurunan double top. Nah, target penurunan double topnya untuk double top jenis seperti ini. Jenis seperti ini. Penurunannya itu karena double top itu ada dua jenis. Saya sebut ini jenis double top single ya, single. Nah, kalau yang single seperti ini targetnya tuh cuman sampai segini guys. Nah, cuman sampai garis ini, nggak terlalu jauh. Ini buat yang single. Yang bahaya itu kalau double topnya itu double. Yang namanya double top double ya gimana ya? Pokoknya seperti inilah. Ini gambaran double top yang pertama guys. Kalau kita coba pakai Fibonacci di sini. Fibonacci. Ini biar presisi aja. Fibonacci tarik dari sini ke bawah. Nah, kalau dari Fibonacci ini tarik dari sini. Dari sini sampai sini. Kalau kita lihat dia si tadi target penurunannya itu berada di dekat Fibonacci 0.618. Itu merupakan Fibonacci potensial untuk pantulan pembalikan arah ya. Nah, jadi IHSG berpotensi dia bakal turun ke kisaran harga 60 ini nih, yang ini. Kisaran harga 6064. Nah, dia punya kesempatan buat putar balik di sekitaran situ. Kalau kita lihat dari stokastiknya pun, stokastiknya menuju oversold ya. Nah, jadi dia berpotensi buat mantul di kisaran 6064. Semisal dia mantul, dia berpotensi buat naik ke wilayah sini. Dan ketika dia ditolak lagi di wilayah sini, itu dia bakal buat double top lagi. Dan double topnya itu lebih ekstrim dibanding double top yang ini guys. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan double top versi 1 nih.
Versi 2 yang dimaksud, semisal dia bisa putar balik di sini di double top maksimalnya, dia bakal naik ke atas seperti ini, balik lagi dan turun ke 5.800. Contohnya gimana Bang? Double top versi 2. Nah, double top versi 2 ada di Raja di sini guys. Nah, kalau kita lihat ini saya udah buat target planning untuk pembalikan arah saham Raja ini ya. Nah, ini double top versi pertama yang asalnya seperti ini. Penurunannya nggak terlalu jauh, cuman sampai sini doang. Dan yang bahaya itu kalau semisal IHSG seperti ini, dia putar balik di neckline yang tadi saya tentukan ke atas, ditolak lagi nih di sini. Turun nih lebih jauh. Bahkan lewati double top yang sebelumnya. Begitupun dengan IHSG guys. IHSG yang sekarang itu dalam kondisi yang bahaya. Semisal dia putar balik juga belum tentu itu aman ya, belum tentu aman. Semisal dia bisa putar balik di sini, dia putar balik di 6064, dia bisa, emang bisa dia bisa sampai sini dan kemudian boom, putar balik lagi dia ke 5.800, dan setelah di 5.800 baru kita bakal merasa lebih tenang ya, lebih tenang. Jadi trading plan-nya saya saranin kalian jangan menggunakan dana maksimal, cukup 30% saja ya. Walaupun dia putar balik di sini ke atas, jangan sampai kalian gunakan dana kalian 100%, cukup 30% aja. Oke. Nah, kalau kita prediksi penurunan, semisal terjadi pembalikan arah seperti ini dan dia balik lagi ke bawah, kenapa saya yakin dia bakal berhenti di 5.800? Nah, kita buat target penurunan dari double top versi 2. Kalau double top versi 2 kita tariknya dari atas ini. Dari atas ini terus ke neckline versi 1. Nah, dari neckline versi 1 kita pindahin lagi ke bawah sini. Kita pindahin. Nah, kita pindahin sini dan ini hasilnya dia berhenti di kisaran gap yang ada di 5.800 yang ada di sini. Jadi ini ada dua potensi penurunan. Bisa jadi dia langsung terjun bebas ke bawah. Saya sih lebih berharap IHSG itu sebenarnya nggak putar balik di kisaran 6.064. Nggak berharap dia putar balik di sini, Pak. Saya lebih suka kalau IHSG itu langsung terjun aja gitu ke bawah sini, biar cepat. Karena kalau dia putar balik lagi ke sini, putar balik di sini dan menuju ke atas itu nanti bakal turun lagi ke 5.800. Jadi lebih baik IHSG tuh langsung aja gitu penurunannya. Tapi stokastiknya berkata lain, stokastiknya menuju oversold. Jadi ada potensi dia putar balik dulu di kisaran sini 6064, dia putar balik dulu ke atas. Setelah itu lanjut turun lagi ke 5.800. Semisal dia tidak sanggup melewati line yang ada di sini atau resistennya. Gambarannya seperti itu. Tadi contohnya saya sudah gambarkan, ada di Raja juga. Jadi buat kalian yang masih menggunakan dana maksimal, saya harap ketika IHSG putar balik di sini kalian bukan tambah dana ya, tapi mengurangi dana yang kalian gunakan. Dari 100% kalian kurangilah setengahnya, jadi 50%. Jadi ketika nanti dia putar balik lagi, kalian udah siap tuh serok bawah di 5.800. Oke. Saya saranin kalian jangan hajar maksimal kalau misalkan IHSG putar balik di sini. Tapi kalian kurangi dana kalian. Kurangi, oke. Saya di sini sudah ingatkan. Ini juga nih Raja nih turunnya dalam banget, saya udah siap serok nih. Raja juga pas candlenya belum se ekstrim ini, saya sempat ingatkan nih pas Raja masih di sini penurunannya. Saya ingetin kalau Raja bakal buat pola double top biar kalian bisa
keluar sebelum penurunan dalam. Kalau nggak saya ingatkan, mungkin kalian tergerus sampai bawah sini nih. Sampai bawah sini kan puyeng juga. Jadi seperti itu guys, skenario IHSG-nya ya. Nah kalau kita lihat lagi, balik lagi ke IHSG, kenapa saya yakin dia bakal mencapai level 5.800 ke depannya? Karena kalau kita lihat nih, di sini level 6064 itu kalau kita tarik ke pinggir itu bukan merupakan resisten yang cukup kuat. Bukan resisten yang cukup kuat nih. Kalau kita lihat, ini bukan resisten yang cukup kuat buat dia bertahan di kisaran 6064. Jadi ada potensi dia ke 5.800. Kalau kita tandain yang di 5.800 nih, kita coba tandain kisaran gap sini aja nih. Nah, itu bukan 5.800 ya, 5823, pokoknya sekitar 5.800 lah. Kita tarik pinggir, ini lebih berpotensi kuat untuk membalikan arah dibanding line yang ini, yang di 6064. Nih, tepat mantul di sini, langsung dia terbang tinggi. Terus kita periksa juga dari weekly-nya. Nih, weekly-nya ini bisa kalian lihat, ini tumpuan kuatnya ada di 5.800. Dia konsolidasi di sini, selanjutnya dia terbang tinggi, guys. Seperti itu ya. Jadi untuk kisaran sini, oh, ini bukan resisten yang cukup kuat juga. Jadi tetap berhati-hati sampai dia bisa menyentuh 5.800. Setelah dia menyentuh 5.800, kalian mau pakai dana 70%, ya silakan. Itu bakal jadi keuntungan besar menurut saya kalau dia sudah mencapai 5.800. Karena 5.800 itu memang target yang harus dicapai oleh IHSG. Cepat atau lambat dia akan menginjak level 5.800. Oke, trading plan-nya seperti itu, gambarannya udah saya kasih, sisanya terserah kalian mau dipercaya atau enggak. Anggap aja ini konten hiburan ya. Oke, terima kasih.